Halo, hari ini hari Senin, November 20, 2023 di LA. Kemarin hari Minggu setelah gereja, saya pergi makan dengan teman-teman gereja. Jadi ada beberapa teman-teman gereja saya, ada namanya Agus, Andri, semua pada berikan komen ya. Saya tidak tahu bahwa mereka ternyata juga ada lihat saya punya apa? Saya punya yang saya beritahu di YouTube. Ternyata dia ada nonton. Jadi lucunya teman saya Agus bilang gini, saya ada lihat punya berkas kamu tentang Ganjar ini, Buce kamu pendukung Prabowo ya? Saya bilang, oh saya bukan, saya suka Ganjar, tapi saya bukan pendukung siapa-siapa karena saya warga negara Amerika. Saya tidak akan memilih. Saya hanya menceritakan apa yang terjadi di LA, di kalangan kami sehingga kita tahu. Nah, teman saya Agus bilang, saya ada berikan komen-komen. Tentu mungkin komennya negatif di saya punya YouTube, tapi saya tidak mau kasih tahu kamu nama saya siapa, nanti kamu tahu katanya. It's okay gitu ya. Memang apa orang kan bisa mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Terus saya ada cerita, oh saya tidak begitu suka tuh yang kumis-kumis itu siapa Rudy FX menurut saya ya. Menurut saya orang itu kayaknya cemburu gitu. Terus teman saya Adri bilang gini, oh, enggak betul tuh, kau belum lihat lah. Coba kamu lihat di itu apa yang ditulis di Tempo. Saya memang ada sekilas dengar tentang Tempo, tapi saya belum lihat. Jadi pagi ini saya lihat, oh, ada gambar Tempo yang fotonya Ibu Iriana gonceng Gibran, terus Pak Jokowi dari belakang juga mengejar gitu ya. Jadi diberikan istilah baru Ibu Iriana sebagai Ibu Suri. Ya, tadinya kayaknya Ibu Suri itu agak ditujukan ke Ibu Mega, sekarang pindah ke Ibu Iriana. Ya. Terus apa yang terjadi? Saya ada teman saya juga yang mengirimkan saya artikel tentang YouTube yang 3 orang membahas tentang majalah Tempo itu bahwa Ibu Iraina ini sudah merencanakan setahun sebelumnya. Jadi saya sepanjang pagi ini saya dengar gitu loh. Terus saya pikir, apakah kata-kata saya yang kemarin yang saya ini dengan teman-teman kita ini betul enggak ya kita punya pendapat? Karena di situ tampaknya saya berpikir bahwa Pak Jokowi adalah maksudnya polos diserang begitu aja gitu loh. Berarti saya salah, saya pikir-pikir gitu. Tadinya saya pikir kalau gitu semua saya punya tuh komen saya bikin private aja. Karena siapa tahu saya salah ini. Tapi saya pikir biar biar aja apa adanya ya. Kalau saya salah saya minta maaf karena itu yang saya tahu. Nah, tapi kalau memang betul memang ada sudah direncanakan oleh Ibu Iriana udah setahun sebelumnya. Jadi ada ceritakan bahwa sebenarnya ada ring satu yaitu kakak adiknya Pak Jokowi dan dengan Ibu Iriana. Terus ada ring dua yaitu dari keluarga paman-paman dari Pak Jokowi yang berpengaruh, yang memberikan saran pada dia gitu. Jadi basically dari ring satu ini Ibu Irana sudah minta katanya supaya Pak Joko mereka mendukung supaya Gibran dimenangkan. Gitu. Oke. Oh jadi saya lihat gitu. Saya pikir-pikir apa salah atau tidak ya, gimana atau gini. Tapi di lain pihak saya juga mendapat berita-berita yang menggembirakan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya ya yang terapung di Jawa Barat itu. Konon itu nomor 3 terbesar di dunia. Itu dikerjakan oleh Pak Jokowi ya dan akan dilakukan oleh beliau banyak proyek-proyek yang gede yang besar-besar dan yang sangat yang di hati saya adalah IKN. Saya sangat mendukung IKN. Jadi bagi saya itu adalah proyek yang kita harus dukung. Itu adalah hal yang baik gitu loh. Beliau melakukan hal yang baik dan yang besar. Saya pikir-pikir kalau hal itu saya tidak peduli apakah dia akan mempersiapkan, tapi kalau dia adalah yang koruptor, orangnya banyak korupsi, kita ini
ya sudahlah, apa dengan mempersiapkan dinasti keluarga gitu, ya kita gimana ya. Tapi kalau dia melakukan hal yang baik, why not gitu loh. Kalau saya sih begitu, kalau saya ya. Mungkin bagi orang lain belum tahu. Ya, kalau saya pikir it's a good thing gitu loh. Jadi dan saya dan memang apa yang diopini dari majalah Tempo ini menurunkan pendapat saya betapa bahwa Pak Jokowi dan istrinya, karena kita selama ini kan selalu kita mendengar melihat bahwa ibu negara even sampai duduk di kelas ekonomi ke Singapura, saking sederhananya ditampilkan, beliau itu sangat sederhana. Saya postkan di Facebook saya, jadi juga bahwa beliau tuh tidak tidak macam-macam, tidak neko-neko, sangat tulus, dia gendong anak Papua. Itu yang kami lihat gitu loh. Sekarang dipotretkan sebagai orang yang berambisi keras gitu loh. Terus saya pikir-pikir, kalau memang kalau dia ambisi begitu untuk melanjutkan sesuatu yang baik, kenapa tidak? Iya kan? Kita diganti dengan ini belum tentu hal yang baik. Walaupun kalau saya, of course saya merasa bahwa Pak Ganjar adalah orang yang tepat yang menggantikan Pak Jokowi gitu. Tapi kalau Pak Jokowi yang tahu lebih baik daripada saya, I'm sure dia mengenal lebih baik daripada, of course dari saya, dia tentu berpikir yang lain ya. Tidak tahu lagi gimana. Dan tentu rakyat yang memutuskan. Kurang lebih begitu apa yang saya lihat. Oh, saya juga ada teman saya yang anggota legislatif yang di running dari PDIP di Jawa Timur ya untuk ya daerah tingkat DPR pusat ya. Dan dia dari PDIP, dia ada sedikit berbagi. Katanya eh, konon katanya dari PDIP ini mereka diminta jatah untuk setor untuk partai gitu loh. Nah, dia cerita kalau dia sampai saat ini, walaupun dia running dari ini, dia tidak dimintain setor. Jadi isu itu mungkin tidak betul. Aku tidak tahu lagi apakah itu sekarang begitu atau dulunya memang begitu, saya tidak tahu. Tapi itu yang dia ceritakan ke saya. Dan pagi ini juga saya melihat survei yang baru yang tentu merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat tentang keadaan ini. Apa yang dari survei yang itu yang paling menarik dari dari lembaga survei itu yang punya Pak Denny ya, Denny lembaga LSI, Lembaga Survei Indonesia ya. Ternyata menunjukkan penurunan dari Pak Ganjar, penaikan dari Pak Prabowo, dan penaikan dari Pak Anies. Yang kita heran kenapa bisa Pak Anies yang naik. Kita tidak dengar tuh kampanye yang Pak Anies tidak kelihatan kenapa bisa jadi naik ya. Ya, seperti boleh jadi dan tingkat kepuasan dari Pak Jokowi turun dari 80 menjadi 75. Jadi berarti ketidakpuasan menjadi 25%. Seperti yang saya bilang pada waktu itu, jangan-jangan bahwa semua yang tidak puas pada Pak Jokowi, dulu kan 80 yang tidak puas 20, pindah ke Pak Anies. Makanya Pak Anies punya selalu cuma 20-20. Sekarang tiba-tiba menjadi 25. Jadi apa pesannya? Berita-berita negatif tentang Pak Jokowi ini, termasuk daripada Tempo ini, saya tidak tahu Tempo ini independen atau dibayar atau siapa, kita tidak tahu. Tapi kalau jadi semakin Pak Jokowi diserang, bukannya orang semakin membantu Pak Ganjar, malah kasihan Pak Ganjar semakin turun. Padahal dia adalah orang baik. Jangan, aduh, jadi saya tidak tahu lagi itu kalau gimana ya siapa yang motornya kita sangkalah dari PDIP. Pastilah karena itu ini sangkanya akan menurunkan dari Pak Prabowo ke Pak Ganjar, malah tidak, malah orang dari Pak Ganjar punya turun lari pada ke Pak Anies. Jadi hanya Pak Anies punya 25% sekarang. Katanya dari lembaga survei, dan Pak Prabowo malah naik juga gitu. Jadi malah turun, malah semakin dijelek-jelekan Jokowi, kita punya image tentang Jokowi semakin jelek. Uh, Maksudnya ada Ibu Suri lah, ibu istrinya dipotret sebagai Ibu Suri semakin jelek. Yang karena apa? Karena kita semua melihat Pak Jokowi ini orangnya kerja keras untuk rakyat. Dia ini kemarin ke
ke luar negeri, walaupun dia terjadi yang isu macam-macam, beliau tetap tenang, beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai presiden, membangun negara, dia tetap pergi meresmikan bendungan yang ini. Orang-orang sibuk di belakang seperti banyak ngomong gini-gini di ini semua untuk nyerang dia tetap kerjakan dia punya tugas membangun negara. Itu yang kita lihat. Jadi kita tidak, kalau saya sih merasa bahwa kita yang di luar ini tidak peduli apakah dia mau bagaimana dengan segala cara. Kalau itu adalah hal yang baik, why not gitu. Dilanjutkan, why not gitu menurut kita ya. Siapapun seperti kata apa Deng Xiaoping, tidak peduli kucing hitam atau kucing putih. Yang penting bisa menangkap tikus ya. Ya waktu itu artinya tidak peduli partai komunis atau kapitalis. Yang penting rakyat makmur. Tidak peduli Ganjar tidak ataupun Prabowo. Yang penting tujuannya tercapai. Kalau itu kita gitu aja. Kalau sekarang gitu yang kita lihat ya. Jadi tidak peduli kucing putih atau kucing hitam. Yang penting bisa nangkap tikus gitu. Gitu loh kira-kira yang kita mau ini. Saya juga mendengar kabar bahwa salah satu founder kita, saya kan di IJF, yaitu Jimmy Untoro, akan mendukung Pak Prabowo. Saya dengar begitu ya, ya bahwa masing-masing mempunyai pendapat ya. Jadi I think it's okay. Bagi saya saat ini saya mulai berubah ya. Memang saya sangat itu, walaupun sampai saat ini saya tetap suka sama Ganjar, tetapi bagi saya sekarang, tidak peduli kucing putih atau kucing hitam, yang penting bisa nangkap tikus. Siapapun presidennya, asal yang penting rakyat akan makmur, ada pemerataan sosial, pembagian sosial, pembangunan-pembangunan yang besar-besar ini jangan sampai terhenti, tetap dilanjutkan supaya kita bisa mencapai Indonesia emas seperti yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Sekali lagi saya tidak melihat ini sebagai satu isu untuk kepentingan diri sendiri, tapi saya bisa melihat track record sebelumnya. Jadi kita melihat track record sebelumnya bahwa beliau itu selalu memikirkan negara, gitu loh, bukan dirinya sendiri. So saya tahu apapun yang dilakukan semua ini, saya tidak tahu. Saya melihat dan saya menduga bahwa sebuah ini untuk kepentingan negara juga. Ya itulah kurang lebih pendapat saya pada hari ini. Mungkin besok berubah lagi ya. Kalau saya salah, saya minta maaf sama teman-teman saya ya. Bahwa Buce dan teman-temannya mempunyai opini yang berbeda dan salah. Minta maaf karena kita hanya melakukan opini berdasarkan info yang kita terima di luar negeri. Kita kan dari Indonesia, tapi kita di luar negeri dan melihatnya begitu. Sekali lagi saya mau tutup dengan kata-kata, tidak peduli kucing putih atau kucing hitam, yang penting bisa nangkap tikus. Terima kasih.